Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka ya alim ya fatah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi bahwa kita masih diberikan umur panjang, sehat walafiat, sehingga kita dapat mengikuti thalabul ilmi yang insya Allah akan dilaksanakan setiap ba'da subuh Ahad. Hari ini Ahad tanggal 5 Januari 2025 bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1446 Hijriah. Salawat salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, tabi'in, umat akhir zaman termasuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada subuh ini kita akan membahas tafsir Al-Quran surat Al-A'raf ayat 73 sampai dengan 74 yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Ustadz Uud Masudin Arasi, yang insya Allah beliau diberikan kesehatan walafiat, panjang umur, sehingga dapat memberikan ilmu-ilmunya kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Untuk mengawali kajian pada pagi hari ini, marilah kita baca hamdah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi awal kebaikan kita untuk thalabul ilmi. Selanjutnya, marilah kita dengarkan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh saudara kita Bapak Firman, surat Al-A'raf ayat 73 sampai dengan 74. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila Thamud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatun mir rabbikum hazihi naqatullahi lakum ayatan fazaruha ta'kul fi ardillahi wa la tamassuha bisu'in fayakhudhakum azabun alim.
واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعصوا في الأرض مفسدين. Untuk terjemahnya surat Al-A'raf ayat 73. Dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Saleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sesembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Ayat 73. Dan ingatlah Ada yang ketika kelewat. Hadihi naqutullah. di sini nggak ada. Dan sesungguhnya unta betina Allah ini menjadi tanda bagimu. Ada yang kelewat kali ya? ininya tafsirannya nggak ada. Oh, ini seekor unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu. Biarkanlah dia makan di bumi Allah. Janganlah disakiti. Nanti akibatnya kamu akan mendapatkan siksaan yang pedih. Ayat 73-nya, ayat 74. Dan ingatlah ketika Dia menjadikan kamu khalifah-khalifah setelah kaum Ad dan menempatkan kamu di bumi. Di tempat yang datar kamu dirikan istana-istana dan bukit-bukit kamu pahat menjadi rumah-rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan jangan kamu membuat kerusakan di bumi. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian surat Al-A'raf terjemahannya ayat 73 sampai 74. Untuk selanjutnya marilah kita simak kajian tafsirnya. Untuk itu dipersilahkan Pak Ustadz untuk memaparkan tafsirannya kepada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dapat bertemu kembali untuk membahas surah Al-A'raf ayat selanjutnya, yaitu 73 dan seterusnya. 73, 74. Kalau masih ada waktu 75 sampai 79 ya, betulnya ini. Ini meneruskan ayat sebelumnya. Dari 59 itu disebutkan bahwa Allah mengutus utusannya. Kalau kemarin sebelumnya mengutus Nabi Hud kepada kaum Ad, sebelumnya mengutus Nabi Nuh kepada kaum Nuh, dan pada kali ini mengutus Nabi Soleh kepada kaum Tsamud ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila Tsamuda, dan kami mengutus kepada kaum Tsamud, akhahum, saudaranya, solehan, soleh, Nabi Soleh. Kaum Tsamud itu kaum dari keturunan Samud ya. Samud bin Asir bin Iram yang terus kemudian kepada Nabi Nuh alaihi salam namanya. Ini hidup pada sekitar 3000 tahun sebelum Masehi ya. 3000 tahun sebelum Masehi, berada di wilayah Madain Saleh, Arab Utara ya. Tadinya dari Arab Selatan, kemudian mereka berpindah menuju ke Arab Utara. Kalau sekarang apa ya? Yaitu daerah Hijaz, daerah Hijaz sampai ke Syam. Mereka termasuk Arab Aribah, orang-orang Arab asli yang keturunan awal, Arab yang asli. Nah itu ya, mereka itu tadinya turunan orang-orang mukmin semuanya. Orang-orang kafirnya sudah dihancurkan kan pada masa Nabi Nuh, kemudian juga pada masanya Nabi Hud, kaum Ad, tinggal yang mukmin-mukmin saja. Tapi setelah berputar waktu, sekian waktu, akhirnya mereka kembali menjadi orang-orang yang penyembah berhala ya. Kemudian mereka jadi orang yang hedonis, poya-poya dalam hidupnya itu ya. Kemudian melakukan zina, minum-minum yang memabokkan, kemudian banyak berbuat kejahatan-kejahatan, membunuh orang dan sebagainya. Walaupun mereka juga adalah tetap para pembuat bangunan ya, para pembuat bangunan yang hebat-hebat gitu ya, tapi mereka sombong. Bahkan mereka menentang kepada Nabi Soleh alaihi salam, yang kemudian akhirnya diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gempa, dengan petir yang sangat memekakkan, kemudian ditimpa batu. Dihancurkan, kecuali orang-orang yang beriman bersama dengan Nabi Soleh alaihissalam yang diselamatkan. Itu kaum Tsamud ya, kaum Tsamud. Diutus kepada mereka, kepada kaum Tsamud itu adalah Nabi Soleh. Karena mereka sudah seperti itu, maka diutuslah oleh Allah Nabi Soleh. Apa yang diajak oleh Nabi Soleh? Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Qala ya qaumi, Nabi Soleh mengatakan, wahai kaumku, ubudullah, sembahlah Allah. Kalau sembahlah Allah itu bukan hanya sekedar sholat saja ya, tapi arti dari ibadah, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat lain, gitu, ayat lain.
Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk beribadah atau menyembah kepadaku gitu. Ini maksudnya tidak hanya sekedar sholat saja gitu. Tapi ibadah itu atau menyembah kepada Allah itu ya segalanya, termasuk kita tunduk, taat dan kagum. Tunduk, taat dan kagum. Tidak hanya sekedar tunduk taat saja, tapi kagum, mengagumi terhadap Allah. Ya, karena kehebatannya, ya, karena kekuatannya, kekuasaannya dan segala-galanya. Nah, itu kita menyembah kepada Allah, tunduk, taat dan kagum kepadanya. Ya. Sehingga kita melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itu orang yang beribadah kepada Allah. Selain itu juga segalanya disenderkan kepadanya. Menyenderkan segala sesuatu itu kepadanya. Tidak kita katakan bahwa pasti kita akan begini, pasti kita akan masuk surga, pasti kita akan mendapatkan kenikmatan dan sebagainya. Tidak memastikan, tetapi semuanya atas kehendak atau izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kayak kita menghamba kepada seseorang umpamanya, atau apa ya? Ada seorang yang jadi budak dari tuan, itu dia tidak bisa menentukan sendiri. Saya besok akan menonton ya. Saya besok akan pergi nonton. Jadi sebagai seorang budak tidak bisa dia mengatakan seperti itu. Tapi dia harus mengatakan bahwa saya besok akan nonton kalau diizinkan oleh tuan saya gitu. Dia tidak bisa menentukan sendiri. Nah, kita beribadah kepada Allah, menghamba kepada Allah itu seperti itu. Jadi kita tidak boleh sombong karena kita tidak bisa menentukan apa-apa. Ya. Artinya kalau kita mau melakukan sesuatu itu dengan mengucapkan insya Allah kan itu. Kalau Allah menghendaki, ya, atau atas izin Allah, maka kita selalu mengucapkan insya Allah dan kita juga mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Ya, jadi apapun atas izin Allah. Nah, ini yang disebut dengan ubudullah. Malakum min ilahin gairuh. Nah, tidak ada bagi kamu satupun, siapapun, apapun yang pantas untuk diibadahi, disembah ghairahu, selain dia. Artinya itu patung dan sebagainya, itu apa namanya, imajinasi manusia, itu menyembah matahari, menyembah ini itu semuanya adalah makhluk Allah. Tidak ada yang pantas untuk disembah. Ya, tidak ada yang pantas untuk dikagumi, tidak ada yang pantas untuk ditaati. Ya, yang pantas disembah, pantas dikagumi, pantas ditaati, pantas diibadahi hanya Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ajakan dari Nabi Soleh kepada kaum Tsamud. Ya. Qad ja'atkum bayyinatun mir rabbikum. Sungguh telah datang kepadamu bukti yang nyata, ya, dari Tuhanmu. Jadi sebetulnya sudah banyak sekali bukti-bukti yang nyata bahwa ini semuanya adalah ciptaan Allah. Ya, ini bumi, langit dan sebagainya semuanya ciptaan Allah. Apa benar gitu ya, kata mereka itu. Kalau begitu coba dah bikin apa namanya, perlihatkan kepada kami mukjizat dari Tuhanmu gitu. Nah, mukjizat yang mereka minta apa? Di antaranya yang paling ini mereka minta,
Karena ini tidak mungkin menurut mereka ya. Menurut mereka ini tidak mungkin untuk apa? Untuk terbukti gitu ya. Tidak mungkin Nabi Soleh ini diberikan mukjizat oleh Allah yang seperti ini. Itu apa? Mereka minta agar supaya Nabi Soleh alaihi salam itu untuk mengeluarkan seekor unta betina yang sedang hamil, yang besar, dari batu, dari bongkahan batu itu. Bongkahan batu yang keras kuat itu. Ya, kan menurut akal tidak mungkin tuh. Ya, saya akan beriman, kami akan beriman kepada kamu kalau kamu bisa mengeluarkan seekor unta dari batu. Seekor unta yang besar, ya. Yang sedang hamil dari batu itu, ya. Mereka mentertawakan, mana bisa gitu ya. Akhirnya siapa? Nabi Soleh alaihi salam memohon kepada Allah, sholat, kemudian memohon kepada Allah, sholat, memohon kepada Allah untuk dikabulkan apa yang diminta oleh mereka itu. Nah, maka Allah mengabulkan. Ya. Tiba-tiba batu itu retak, kemudian keluarlah unta betina yang besar, yang menakjubkan gitu, sedang hamil, keluar dari batu itu. Hadhihi naqatullah lakum ayatan. Itulah atau inilah onta dari Allah untuk kamu. Sebagai apa? Sebagai tanda kebesarannya. Sebagai tanda kebesarannya. Jadi onta ini kan luar biasa. Biasanya kan lahir dari onta lagi. Tapi ini lahir dari dalam batu. Itu kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka itu percaya? Apakah mereka percaya? Ya. Bahwa itu dari Allah, bahwa itu mukjizat dari Allah. Ternyata mereka itu tidak percaya, tetapi mereka ini mah hanya sekedar sihir doang gitu ya. Tipuan sihir doang. Ya, jadi tidak mempercayai ini kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun ada sebagian kecil yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, atau percaya kepada Nabi Soleh alaihi salam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadaruha ta'kul fi ardillah. Maka biarkanlah unta itu untuk bebas berjalan di muka bumi, untuk makan minum apa saja yang ada di muka bumi itu. Ya. Wala tamassuha bisuin, dan janganlah engkau sentuh dengan keburukan. Walaupun sentuh ini, jadi jangan disentuh, apalagi dibunuh. Sebab apa? Kalau kamu menyentuh dan apalagi membunuhnya, fayakhudzakum adzabun alim, maka akan ditimpa kamu dengan azab yang sangat pedih. Ya, jadi sudah perjanjian pertama dengan Nabi Soleh itu. Sebelum dikabulkan oleh Allah itu, sebelum meminta kepada Allah untuk dikabulkan itu, sudah ada perjanjian. Kalau nanti terbukti maka beriman kepada Allah. Ya, kemudian onta ini dibiarkan hidup sebebas dia gitu, terserah dia mau makan apapun terserah gitu. Nah, ternyata onta ini minumnya banyak gitu, sehingga ya ada wadi atau tempat keluar air itu di situ yang biasa dipakai untuk minum oleh masyarakat Samud pada waktu itu gantian minumnya, sehari untuk onta, sehari untuk masyarakat gitu. Sehari onta minum,
sehari masyarakat minum gitu. Jadi gantian ya. Tapi ketika onta ini minum, maka boleh diambil susunya oleh masyarakat itu. Jadi onta ini bisa mengeluarkan susu yang banyak, sehingga semua kaum Samud yang pada waktu itu ada, itu mereka bisa meminum air susunya bebasnya gitu. Asalkan pada waktu ya minum onta ini jangan diganggu ya. Jangan diganggu aja, diambil aja susunya udah nggak apa-apa. Nah, itu. Nah, ini peringatannya apa tadi? Yang pertama, biarkan supaya makan atau minum dan berkeliaran di muka bumi ini terserah onta itu. Ya. Dan yang kedua, jangan sampai diganggu, bahkan apalagi dibunuhnya. Nah, karena ini akan menjadikan adab bagi mereka. Kemudian, apalagi yang diingatkan oleh Nabi Soleh kepada kaumnya, wadhkuru id ja'alakum khulafa'a min ba'di adin. Nah, ingatlah ketika kamu dulu, yaitu maksudnya nenek moyangmu itu dulu dijadikan sebagai apa? Khulafa, penguasa di muka bumi pada waktu itu ya. Dan sampai sekarang kamu terus jadi penguasanya. Nah, dulu tinggal orang-orang mukmin saja kan meneruskan tuh. Ya, kemudian jadi menguasai itu kalau orang-orang kafirnya kan dihancurkan mereka. Orang mukmin tetap menguasai pada waktu itu ya. Ya, menguasai kaumnya. Ya. Nah, ini menjadi penguasa-penguasa. Wa bawwa'akum fil ardi, dan Allah telah menempatkan atau memberikan tempat di muka bumi ini. Allah telah memberikan tempat di muka bumi ini. Nah, ini yang diingatkan oleh Nabi Soleh itu adalah bahwa kekuasaan, kehebatan, tempat dan sebagainya di muka bumi ini semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang bukan dari Allah. Karena mereka merasa sombong bahwa ini semuanya dari saya, ini kehebatan saya. Tidak. Itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu juga yang diberikan oleh Allah apa? Tattakhiduna min suhuliha kusura. Kamu semuanya bisa membuat istana-istana di tanah-tanah yang datar atau di lembah-lembah. Ini ketika musim panas, mereka membuat istana-istana di lembah-lembah sehingga tidak kepanasan. Dan watanhitunal jibala buyuta, kemudian mengukir batu-batu untuk dijadikan sebagai rumah-rumah. Ini pada waktu musim dingin. Pada musim dingin di gunung-gunung dia membongkar batu-batu ya, atau mengukir batu-batu menjadi rumah-rumah tempat tinggal. Ini di musim dingin ya, gitu. Fadhkuru ala Allah, maka ingatlah atas nikmat-nikmat Allah, wala ta'tsaw fil ardi mufsidin, dan janganlah kamu berjalan dengan sombong di muka bumi ini dengan merusak. Nah, atau janganlah merusak di muka bumi ini. Jangan merusak di muka bumi ini. Itu peringatan dari Nabi Soleh kepada mereka. Qala al-mala'ul ladzina istakbaru min qaumihi lil ladzina istud'ifu liman amana minhum. Berkatalah para pemuka-pemuka mereka kepada orang-orang yang dianggap lemah oleh mereka, yaitu yang percaya beriman kepada Nabi Soleh. Ya.
Besok para pemuka-pemukanya ini biasanya mereka yang menentang malah. Jadi para pemuka-pemukanya itu mereka mempertanyakan kepada orang-orang yang mempercayai Nabi Soleh alaihissalam. Biasanya kan begitu ya. Karena ada orang yang membawa ajaran yang baru sehingga dicurigai, kemudian dipanggil, bahkan ada yang dipenjara dan sebagainya, kemudian diinterogasi. Nah, dalam interogasinya itu yang paling utama di sini, ya, ata'lamuna anna solihan mursalun mir rabbih. Apa kau tahu bahwa Nabi Soleh, bahwa Soleh itu adalah seorang utusan dari Tuhannya, diutus oleh Tuhannya? Maksudnya, kamu tahu dari mana bahwa Soleh itu adalah sebagai seorang Rasul Allah? Buktinya apa gitu? Ini dalam interogasinya seperti itu. Itu yang paling intinya di situ. Artinya mereka, para penguasa itu, mereka tidak percaya bahwa Nabi Soleh itu seorang Rasul Allah. Karena dia kelihatannya orang biasa-biasa aja gitu. Ya, bahkan dianggap sebagai orang yang gila. Apa jawaban mereka ketika mereka diinterogasi? Jawaban dari orang-orang yang mukmin itu. Qalu, mereka mengatakan, inna bima ursila bihi mu'minun. Sesungguhnya kami percaya atau beriman terhadap apa-apa yang diutus kepada, apa-apa yang diberikan sebagai wahyu dari Allah kepada Nabi Soleh. Ya. Artinya percaya kepada Nabi Soleh karena Nabi Soleh diberikan wahyu oleh Allah kepadanya, wahyu. Jadi Nabi Soleh itu tidak sembarangan berbicara, tidak sembarangan ngajak beribadah kepada Allah, tidak sembarangan untuk taat kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah saja, ya. Tetapi beliau punya dasar, yaitu wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kami beriman kepadanya. Nah, setelah disebutkan seperti itu, apakah mereka para penguasa, para malak waktu itu percaya kepada mereka apa tidak? Qala alladziina istakbaru inna billadzi amantum bihi kafirun. Ya. Ada sebagian yang percaya, tapi ada kebanyakan dari antara mereka yang malah sombong. Nah, orang-orang yang sombong itulah mereka mengatakan, inna sesungguhnya kami billadzi terhadap orang yang amantum kamu percayai, kamu iman bihi kepadanya, kafirun, kafir. Artinya apa? Kami tidak percaya, kami kufur kepada orang yang kamu percayai, yaitu Nabi Soleh. Kami tetap tidak percaya kepada Soleh. Soleh itu bukan seorang Rasul gitu. Nah, ini orang-orang yang merasa sombong ya. Biasanya ini yang takut hilang hilang jabatannya, takut hilang pekerjaannya, ya. Sehingga mereka begitu, dianggapnya sebagai orang yang sombong. Nah, mereka tidak mau percaya kepada Nabi Soleh. Nah, mereka itu karena tidak percaya kepada Nabi Soleh, maka apa yang sudah dijanjikan dengan Nabi Soleh pun mereka langgar. Ya, merasa bahwa tempat minumnya itu sudah merasa diganggu oleh Nabi Soleh dengan perjanjian untuk suatu hari tidak minum atau tidak mengambil air minum dari tempat itu, hanya untuk ontak tadi saja bisa minum di situ. Maka mereka merasa terganggu, semakin lama semakin merasa terganggu. Aduh, ini
minuman kita jadi kurang nih, karena apa? Diminum oleh onta itu, oleh si onta itu. Maka mereka saling berbuat makar, ingin untuk membunuh onta tersebut, ya. Ingin membunuh onta tersebut. Semuanya mereka berbuat makar atau menginginkan supaya ontanya itu dibunuh, supaya kita bisa minum setiap hari gitu dari air tersebut. Nah, fa'aqarun naqata, maka mereka membunuh, ya, aqaru an-naqata, membunuh onta-onta tersebut, ya. Mereka membunuh onta-onta tersebut, menyembelihnya. Ini aqaru mereka semua. Kata-kata aqaru ini membunuh atau menyembelihnya itu dengan tidak menggunakan syarak, tidak syar'i. Artinya membunuhnya itu tidak manusiawi gitu ya, tidak sesuai dengan perintah syar'i. Kalau kita kan dabhun, kalau dabhun itu menyembelihnya dengan baik gitu. Tapi kalau aqaru itu menyembelihnya itu dengan sadis, gitu. Mungkin ditubles-tubles gitu atau gimana gitu ya. Jadi sadis ini aqaru. Dan yang di sini dikatakan aqaru. Aqaru itu artinya semuanya. Apakah semuanya itu semua orang satu kampung atau satu kaum itu membunuhnya? Ya, dianggap semuanya membunuh. Karena apa? Walaupun yang membunuhnya itu hanya 2-3 orang, tetapi yang lainnya itu setuju. Atau kalau tidak setuju, mereka membiarkan ada pembunuhan yang seperti itu. Membiarkan mereka jalir janji, ya, tidak memegang janji, kecuali orang-orang yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang percaya kepada Nabi Soleh alaihissalam. Itu. Jadi begitu, kalau ada kejahatan di suatu daerah yang dilakukan oleh orang, ya, yang melakukan kejahatannya itu 1-2 orang, tetapi masyarakat di situ menyetujui atau diem saja, dibiarkan. Ini semuanya ke bawah gitu. Dosanya itu semuanya terbawa. Ini masih disebutkan di sini fa'aqarun naqata. Nah, jadi anggap semuanya ikut berpartisipasi dalam membunuh an-naqah ini, onta ini. Wa atau an amri rabbihim, dan mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Artinya angkuh, jalir terhadap perintah Allah, jalir terhadap janji, ya, melalui Nabi Soleh alaihissalam, ya. Janjinya dilanggar, ya, janjinya dilanggar. Nah ini, wa atau amri rabbihim wa qalu ya Soleh i'tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Nabi Soleh merasa sedih. Karena apa? Karena janjinya dilanggar oleh mereka, oleh kaumnya sendiri. Aduh, ya, kenapa mereka jalir janji gitu? Dan Nabi Soleh merasa takut ini adab akan tiba kepada mereka. Nah, kemudian Nabi Soleh pun mengatakan kepada mereka bahwa akan ada adab kepada kamu karena kamu sudah melanggar janji ini, ya, sudah berbuat kejahatan, ya. Tapi ketika Nabi Soleh memperingatkan mereka dengan adab itu, apa yang mereka katakan? Mereka tetap mengatakan waqalu ya Soleh, wahai Soleh, i'tina, datangkanlah kepada kami bima ta'iduna, sebagaimana apa yang telah
dijanjikan kepada kami bahwa kalau kami melanggar janji itu akan diadab oleh Allah. Datangkan kalau begitu adab kepada kami. Ditantang. bukannya takut, malah ini ditantang gitu. Kalau benar kamu janji kamu, apa yang dikatakan oleh kamu, maka datangkanlah janji itu. In kunta minal mursalin, jika engkau betul-betul dari golongan para rasul. Apakah betul datang? Nabi Soleh mengatakan bahwa akan diadab nanti ya 4 hari. 4 hari ya. Yang hari yang terakhir baru diadab secara keseluruhan. Ya. Hari pertama diadabnya dengan apa? Yaitu mereka ketika bangun tidur, itu hari Kamis kalau tidak salah. Ketika bangun tidur, wajah mereka berubah menjadi kuning semuanya. Ya. Jadi badan mereka, wajah mereka itu menjadi kuning. Yang tadinya hitam jadi kuning, yang tadinya putih jadi kuning, yang tadinya coklat jadi kuning. Semuanya jadi pada kuning loh. Wajahnya dan badannya itu. Itu hari pertama. Ya. Kemudian hari kedua pada hari Jumatnya mereka berubah lagi ketika bangun tidur jadi merah. Muka dan wajahnya itu merah semua. Diadab oleh Allah. Kemudian pada hari ketiga, hari Sabtu ya, mereka berubah lagi pas bangun itu menjadi hitam. Wajahnya jadi hitam semua. Itu ya, jadi hitam. Pada hari keempat barulah fa akhadathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin. Ya. Karena itu mereka ditimpa gempa, ya. Ditimpa gempa. Fa akhadathumur rajfah, gempa yang besar. Ya. Gempa yang luar biasa. Kemudian dari atas petir yang menggelegar sehingga memekakkan telinga. Kemudian juga batu-batu dari atas tuh pada nimpa mereka. Fa asbahu fi darihim jasimin. Maka mereka bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Fa asbahu jasimin. Mereka jasim, kalau kita lihat dari kata jasim itu diam, nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Terkesima ketika betul-betul terjadi adab dari Allah datang gitu. Mereka terkesima semua. Kemudian mereka nggak bisa apa-apa gitu. Akhirnya pada mati bergelimpangan di tempat duduknya sendiri atau di tempatnya sendiri. Ada yang sedang duduk, ada yang sedang tidur, ada yang sedang berdiri dan sebagainya. Itulah adab yang diterima oleh kaum Tsamud. Fa asbahu, musibah ya, musibah. Kalau musibah dengan bala beda ya. Di dalam Al-Qur'an itu. Ya, musibah dengan bala. Kalau musibah itu terjadi karena manusia berbuat kekufuran atau kejahatan dan sebagainya. Di mana maka musibahnya, kata-kata musibah dalam Al-Qur'an ya, tapi bukan dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia itu sama aja, bala dengan musibah. Kalau bala itu menimpa semuanya, ya, menimpa semua manusia bukan karena perbuatan manusia. Ya. Jadi siapapun akan ditimpa bala. Gitu. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i. Semuanya kamu akan ditimpa bala, ujian. Gitu ya, akan dinampakkan kepada kamu orang-orang yang beriman. Ujian itu. Manaksim minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, sakit, wat tamarat, kurangan buah-buahan. Nah itu. Semuanya agar supaya kita
ditampakkan kehebatan kita, ditampakkan kelebihan kita kalau kita bersabar. Fabasyiris syabirin. Maka bahagialah bagi orang-orang yang bersabar. Artinya bersabarlah dalam menghadapi bala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Pembahasan dari surah Al-A'raf ayat 73 sampai di sini tadi sampai 78, bahkan 79 ya sebetulnya ini. Fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbunan nasihin. Maka Nabi Soleh meninggalkan mereka seraya berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat Rabbku dan aku telah memberi nasihat kepadamu, tetapi kamu tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat. Artinya mereka diadab itu, setelah diadab Nabi Soleh dengan yang beriman kepadanya ya meninggalkan tempat itu ya. Atau ada yang menyebutkan sebelum ya. Sebelum adab itu tiba, Nabi Soleh dengan kaumnya yang beriman itu pergi meninggalkan mereka, kemudian barulah mereka diadab di tempat itu. Kemudian Nabi Soleh mengatakan kepada mereka yang diadab itu bahwa kami sudah menyampaikan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikannya semuanya. Tetapi kamu tidak mau menerima nasihat itu, maka kamu diadab seperti itu bukan karena aku gitu, tapi karena kamu sendiri gitu ya. Karena kamu sendiri. Orang-orang yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan karena Allah kejam, tetapi karena mereka sendiri yang tidak mau nerima, tidak mau percaya, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini jadi jadi contoh bagi kita semuanya dari riwayat atau pembahasan tentang kaum Samud yang diutus kepada mereka Nabi Soleh alaihissalam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin ada yang mau menambahkan atau menanggapinya. Saya persilakan. Baik jamaah, silakan yang mau memberikan pertanyaan atau tanggapannya dari surat Al-A'raf ayat 73 dan 74. Dipersilakan. Kalau tidak ada, cukup begini ya. Sudah, insya Allah sudah paham semua. Ya barangkali saya bertanya Pak Ustaz, mudah-mudahan pada sambil nunggu Pak Firman. Masalahnya kaum Samud ini kan kufur nikmat mungkin Pak Ustaz ya. Iya. Kufur nikmat, sehingga tadi kan saya baru paham tentang musibah itu berarti hasil dari kelakuan manusia itu sendiri ya, musibah. Iya. Kalau di Indonesia kan musibah itu kayak meninggal, musibah, kecelakaan, musibah. Sama aja semua musibah. Bala. Nah, yang saya masih kurang paham ini berarti kalau masalah si kaum Samud ini kan intinya dia sombong ya, sombong, kemudian kufur nikmat. Nah, pada kesempatan zaman sekarang juga kan intinya sama ya. Orang itu kan sombong ya, termasuk yang tidak sholat juga sombong itu saja. Suruh nyembah tidak nyembah Allah, sombong. Kufur nikmat, dikasih nikmat segini masih mengeluh, termasuk ngeluh juga. Tidak qanaah ya. Nah,
Masalahnya kan kalau ini masih kaum Samud, kaum Ad, langsung Allah binasakan. Ya. Binasakan. Sekarang kaum umatnya Nabi Muhammad SAW masih aja anteng-anteng aja gitu Ustaz. Nanti bagaimana nih supaya kena adab atau kita ditangguhkan, demikian Ustaz. Baik, kita ditangguhkan. Ya, atau Allah tidak mengajab kan Ya. banyak yang korupsi gitu kan ya, Ya. ratusan triliun. Ya. Ya, tapi anteng-anteng aja kita ya. Demikian Pak Ustadz mungkin. Ya. Maksudnya Pertanyaan kita saya. jangan diam aja ya. Ya, bagaimana kita sikap kita lah. Sikap kita kepada orang-orang yang ya, azab itu Allah itu tidak mengadab orang-orang ya sekarang ini ya, apa namanya, umatnya kepada umat Nabi Muhammad SAW selagi wa antapi, selagi engkau Nabi Muhammad ada di situ gitu. Masih ada. Itu yang pertama, tidak akan Allah mengadab kaumnya. Kemudian yang kedua, Allah juga tidak mengadab selagi kamu semuanya yastaghfirun, beristighfar. Artinya selagi kita masih ada yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kaum Nabi Muhammad itu tidak diadab secara keseluruhan. Itu memang sudah doanya Nabi sendiri bahwa untuk kaumnya itu tidak diadab secara masif gitu. Tidak diadab secara masif seperti zamannya Nabi Nuh, zamannya Nabi Ad, Nabi Hud, zamannya Nabi Soleh atau kaum Ad dan kaum Samud itu. Gitu. Jadi oleh karena itu maka kita selalu saling mengingatkan agar supaya orang yang berada di zaman kita ini masih berbuat seperti kaum Samud, kita saling mengingatkan. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kemudian untuk kembali kepada Allah, bertaubat, istighfar gitu. Tugas kita hanya mengingatkan, wa ma alaina illal balagul mubin, untuk menyampaikan aja. Kalau kita tidak pernah menyampaikan sama sekali, kalau ada di kita ini orang yang suka zina atau orang yang suka mabok-mabok, dibiarkan aja, maka kita bisa termasuk orang yang akan diadab nanti juga di akhirat gitu. Seperti yang ini, kalau ini mau langsung diadabnya itu di dunia, ya. Walaupun mereka tidak melakukan, tetapi mereka membiarkan. Jadi kita jangan membiarkan kalau di kampung kita ini ada orang yang berbuat jahat. Insya Allah kalau di kita nggak ada ya. Maksudnya insya Allah kalau di kampung kita, kalau ada orang yang berbuat kejahatan itu, semua kompak untuk memberantasnya gitu. Benar ya? Untuk lingkungan kampung kita kan? Negara mah lain lagi. Satu kampung kita aja dulu dah. Ya kalau satu negara kita belum sanggup, satu kampung kita aja dulu, atau minimal jamaah kita lah, minimal jamaah kita gitu. Kalau seumpamanya, toh minimal lagi satu rumah kita, ya, ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka itu, diri dan keluarga. Kalau tidak punya keluarga ya dirinya. Minimal dirinya sendiri tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh dia yang berbuat kejahatan. Itu. Nah, kemudian kita selalu terus banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak terkena adab. Ya, baik adab melalui diri kita sendiri atau adab melalui orang lain. Kita selalu beristighfar. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kita harus bersyukur kepada Allah bahwa kita masih bisa beristighfar setiap hari minimal berapa kali itu? 3 kali. 3 setiap habis sholat, ya kan? Habis sholat. Kali 5
berarti berapa itu? 15 menit. 15 lumayan. Ya kan? Masih ada 15. Jangan sampai 15 acan enggak gitu. Jangan sampai enggak sama sekali setiap hari. Minimal 15 kita ini ya, istighfar. Kalau kurang dari 15 ini ya dipertanyakan. Ya minimal 15 ya. Ya itu ya. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan terus anak-anak cucu kita untuk menjaga itu ya, menjaga itu. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin ya. Udah ya. Cukup ya. Karena waktunya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bimuradi, wallahu a'lam bishawab. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik jamaah, demikian kajian tafsir Al-Quran surat Al-A'raf ayat 73 dan 74. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, memberkahi kita dalam thalabul ilmi ini, dan insya Allah kita ketemu lagi di kajian tafsir Al-Quran ini Ahad pada subuh pekan depan. Untuk itu marilah kita baca hamdalah bersama-sama untuk mengakhiri thalabul ilmi pada kesempatan pagi ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir batin. Usyukum bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.